Meskipun dia terlihat tenang dan santai di luar, Gary sebenarnya ketakutan di dalam. Namun dia menahan rasa takutnya. Dia takut Tiara akan merasa lebih buruk jika dia membiarkan dirinya menangis. Dari pelukan eratnya, Tiara bisa merasakan betapa gelisahnya Gary yang masuk akal karena dia pasti sangat ketakutan. Di bawah pencahayaan buatan, kedua wajah mereka tampak pucat pasi. Meski begitu, ada suasana penuh kasih di ruangan itu. Pemandangan inilah yang menyambut Nico ketika dia kembali setelah mengantar dokter keluar. Seketika hatinya menjadi tenang. Saat itu Andi lewat dengan segelas susu hangat. "Pak Nico, saya akan membawakannya ke dia," katanya menyuruh Andi pergi. Setelah menerima segelas susu itu, dia kemudian masuk ke kamar dengan segelas susu hangat. Rasa syukur memenuhi hati Tiara saat dia melihat Nico bergerak mendekat. Dia tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi jika dia tidak datang tepat waktu. "Minumlah ini akan membantu meredakan shock," kata Nico sambil menyerahkan gelas itu. Dengan anggukan Tiara menerimanya. Begitu dia selesai dengan segelas susu itu, dia melihat kedua orang lainnya di ruangan itu dan bertanya, "Kenapa kalian ada di sini?" "Papa dan Caya mau merayakan bersamamu, Nona Tiara," jawab Gary dengan manis sambil memeluk lengannya. "Siapa yang menduga kami akan menemukan orang jahat itu mencoba menyakitimu? Syukurlah kamu baik-baik saja." Tanggapan itu membuatnya merasa jauh lebih hangat, terutama jika dipadukan dengan pemandangan Nico yang memancarkan rasa aman padanya. Juga tidak heran teleponnya ke Nico tidak pernah tersambung sore itu. Pasti mereka sudah berada di pesawat. Saat memikirkan itu, dia tersenyum. "Iya, syukurlah kamu datang tepat waktu. Kamu adalah alasan kenapa saya baik-baik saja sekarang." "Iya, papalah yang terbaik. Dia membuat semua orang jahat lari." Gary menatap Nico dengan mata penuh kegembiraan dan kekaguman sebelum berbalik untuk berkata kepada Tiara dengan nada menghibur, "Jangan khawatir, Nona Tiara. Saya akan cekuat papa suatu hari nanti, dan saya akan melindungimu saat itu." Perkataan Gary yang lugu membuatnya merasa seluruh tubuhnya seolah dipenuhi permen kapas. Sensasi yang terasa manis sekaligus hangat baginya. "Oke, saya akan menunggumu, melindungi saya, sayang." Jari-jarinya menyapu ujung hidung Gary. Dan begitulah ketiganya menggumamkan hal-hal manis satu sama lain seperti sebuah keluarga. Ada jenis harmoni hangat yang tak dapat diungkapkan dengan kata-kata yang bergema di seluruh ruangan saat bayangan mereka terlempar ke dinding putih oleh lampu kuning redup di ruangan itu. Setelah beberapa saat, Gary mulai lelah ketika dia mulai menggosok matanya. Dalam satu hari, dia naik pesawat yang memakan waktu lebih dari 10 jam dan menerima ketakutan luar biasa. Merupakan sebuah keajaiban dia bertahan selama ini. Tiara pindah untuk memandikan Gary dan menidurkannya di tempat tidurnya. Namun Nico menolak untuk membiarkan dia melakukannya karena dia baru saja berhadapan dengan bahaya hari ini. Nico baru kembali ke kamarnya malam itu setelah Gary tertidur. Setelah dengan cepat membersihkan dirinya, dia naik ke tempat tidur dan memeluk Tiara sekali lagi. Adapun Tiara, dia merasa damai dengan pipinya menempel di dada Nico dan suara detak jantungnya yang kuat di telinganya. "Apa kamu masih takut?"
Dia bertanya menatap wanita di pelukannya. Dia mengangguk. Tapi saya memilikimu sekarang, jadi saya tidak takut. Ada jeda sebelum dia melanjutkan. Ketika itu terjadi, saya sangat takut. Saya bahkan bertanya-tanya, bagaimana saya bisa berada di sisimu dengan tangan lumpuh? Niko membeku, kemudian dia memaksa Tiara untuk menatap matanya. Saya melarangmu berpikir seperti itu. Apapun yang terjadi, bahkan jika kau lumpuh, saya tidak akan pernah membiarkanmu meninggalkan saya. Jantung Tiara berdegup kencang ketika dia melihat kilatan serius di mata Niko. Dia balas memeluknya dan berkata, "Oke, apapun yang terjadi mulai sekarang, saya tidak akan pernah meninggalkanmu." Dengan senyum puas di wajahnya, Niko memeluk Tiara lebih erat. Dia tetap berada di sisi Tiara sepanjang malam. Tak lama kemudian Tiara terlelap, mungkin karena dia merasa aman bersama Niko di sana. Saat Niko melihatnya tertidur lelap, dia dengan lembut meletakkannya kembali di tempat tidur sebelum meninggalkan ruangan. Begitu dia pergi, seluruh sikapnya berubah, membuat aura menakutkan menggantung di sekelilingnya. Dia segera menuruni tangga di mana Bima menunggunya di ruang tamu. "Apa kamu sudah menginterogasi orang-orang itu?" tanya Niko sambil duduk di sofa dengan tatapan seperti elang yang menatap Bima. Hawa dingin menjalari tulang belakang Bima ketika dia merasakan aura yang menakutkan dan menindas di udara. Karena ketakutannya akan apa yang mungkin terjadi jika dia lengah, dia buru-buru melaporkan hasil interogasinya. Orang-orang itu mengatakan bahwa orang yang memberi mereka perintah adalah seorang wanita berwajah Asia. Berwajah Asia? Siapa itu? Nada Niko menjanjikan kematian bagi pelakunya. Kaki Bima mulai gemetar. "Saya telah melakukan beberapa penyelidikan. Satu-satunya orang di Wina yang memiliki dendam terhadap Nona Tiara adalah Reina Bahtiar." Nama yang diucapkan membuat wajah Niko menjadi suram. Dia tidak menyangka Reina cukup berani untuk menargetkan Tiara setelah peringatannya. Kali ini dia tidak akan berbelas kasihan. "Pergilah, bawa dia kepada saya. Kalau kamu tidak bisa menemukannya, maka keluarga Bahtiar akan musnah dari dunia ini." Sekali melihat wajah suram itu, Bima tahu bosnya sedang marah. "Saya telah mengutus beberapa orang untuk penyelidikan lanjutan," lapornya dengan hati-hati. "Saya rasa kita akan segera mendapat kabar." Mendengar itu, Niko mengangguk. "Dan sekelompok pria itu, kami sudah mengirim mereka ke kantor polisi. Saya sudah memastikan mereka tidak akan bersenang-senang di sana," jawab Bima. Laporan itu membuat Niko mengangguk puas, namun dia masih marah. Bahkan sekarang hanya memikirkan apa yang telah terjadi membuatnya sangat ketakutan. Dia tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi jika dia tidak memberi Tiara seorang pengawal, atau jika dia tiba agak lambat. Siapa yang tahu peristiwa mengerikan apa yang mungkin terjadi saat itu? Ingatan tentang Tiara yang hancur di pelukannya membuat hatinya sakit. Bahkan sekarang, gunakan semua yang kita miliki untuk menangkap Reina. Wanita itu adalah bom waktu. Dia harus menyingkirkan Reina sebelum kepergiannya, atau dia tidak akan bisa berhenti khawatir. "Iya, Pak. Saya akan menugaskan lebih banyak orang untuk penyelidikan." Bima mengiyakan perintahnya dengan anggukan. Namun menurut Niko itu belum cukup. Beri lebih banyak tekanan pada keluarga Bahtiar.
Beritahu mereka bahwa mereka tidak akan tenang sebelum saya melihat Reina. Menatap pria ganas yang marah itu, Bima mau tidak mau mengirimkan doa untuk keluarga Bahtiar. Dia telah melihat orang idiot, namun tidak ada yang sebodoh orang-orang ini. Sepertinya keluarga Bahtiar benar-benar dikutuk. Sementara pikirannya mengoceh, dia dengan hormat pergi dari Niko. Kini satu-satunya orang yang tersisa di ruang tamu adalah Niko. Dia menghabiskan beberapa saat duduk di sana. Dia baru kembali ke kamarnya setelah dia menyingkirkan amarahnya. Di dalam kamar mereka, Tiara mengalami mimpi buruk. Matanya tertutup rapat saat kepala dan lengannya meronta-ronta panik. "Jangan potong tangan saya. Tolong, jangan lakukan itu," gumamnya dan memohon. Air mata menggenang di sudut matanya. Pemandangan itu membuat Niko merasa seolah seseorang baru saja menikamnya di dada, menyebabkan begitu banyak rasa sakit sehingga bahkan untuk bernafas pun terasa sakit. Dengan beberapa langkah cepat dia berjalan menghampiri untuk menggenggam tangan Tiara yang gelisah sebelum berbaring di tempat tidur untuk menarik wanita itu ke dalam pelukan. "Jangan takut, saya di sini. Tidak ada yang bisa menyakitimu," ulangnya berulang kali sambil membelai punggung Tiara. Mungkin karena tepukannya yang menenangkan, Tiara akhirnya menjadi tenang. Tiara terbangun dengan bau yang familiar di hidungnya, aroma yang membuatnya merasa sangat nyaman. Perlahan dia membuka matanya untuk menemukan wajah tampan Niko di depan matanya. "Niko," gumamnya. "Tidur," kata Niko sambil terus membelai punggungnya. "Saya akan di sini bersamamu." Sebagai tanggapan, Tiara mengangguk sebelum menutup matanya karena kelelahan. Tak lama kemudian nafasnya menjadi teratur. Saat sinar putih rembulan masuk melalui jendela, Niko menatap wajah wanita di pelukannya saat tertidur. Pertama dia mencium keningnya yang cerah, lalu bibirnya yang lembut. Akhirnya dia tertidur dengan Tiara yang aman di pelukannya. Di bawah sinar rembulan, pasangan itu meringkuk bersama, tampak seperti lukisan. Keesokan paginya, Tiara perlahan membuka matanya dan disambut oleh nada rendah dan merdu dari suara Niko. "Kamu sudah bangun. Bagaimana perasaanmu?" "Saya baik-baik saja, jangan khawatir." Menyadari bahwa Niko masih khawatir bahwa dia akan terpengaruh oleh apa yang terjadi semalam, Tiara tersenyum manis padanya. Sekali menatap matanya yang cerah, Niko tahu segalanya sungguh baik-baik saja sekarang. Bibirnya melengkung membentuk senyuman. "Bangun dan berpakaianlah." Dengan anggukan setuju, Tiara menuju ke kamar mandi. Setelah membersihkan diri, dia bergabung dengan Niko dan Gary di ruang makan untuk sarapan. Saat itu, dia tiba-tiba teringat pada pria yang telah menyelamatkannya kemarin. Sementara dia sangat ketakutan, dia masih ingat mendengar dia memanggilnya Nona Tiara. "Siapa pria itu?" dia bertanya, tidak bisa menahan dorongan itu. "Kenapa sepertinya dia tiba jauh sebelum kalian?" "Dia pengawal yang saya tugaskan untuk melindungimu secara diam-diam beberapa waktu lalu," jawab Niko. Kemudian dia dengan gelisah bertanya, "Kamu tidak marah kan?" "Kenapa saya marah? Saya bahkan belum berterima kasih untuk itu," katanya dengan tawa terkejut. Kemudian rasa takut sekali lagi muncul dalam dirinya pada ingatannya tadi malam. "Jika kamu tidak menugaskan pengawal untuk saya, untuk menghentikan orang-orang itu sampai kedatanganmu." "Ya, saya terlalu takut.
untuk bertanya-tanya apa yang mungkin terjadi. Mata Niko menjadi gelap karena rasa sakit saat melihat tatapan ketakutan di mata Tiara. Tidak ingin melanjutkan topik ini, suaranya terdengar menggoda ketika dia tersenyum pada Tiara dan bertanya, "Jadi, kapan kamu berencana untuk berterima kasih pada saya?" Terkejut mata Tiara berkedip sebelum dia mengerti apa yang dia maksud. "Senang sekali memilikimu di sini," katanya dengan malu-malu sambil melesat untuk mencium pipinya. Sebagai tanggapan, Niko melingkarkan lengannya di pinggang Tiara saat kehangatan memenuhi tatapannya. Pasangan itu menatap mata satu sama lain dalam-dalam. Saat mereka akan berciuman, seseorang yang ceria berbicara, "Nona Tiara, saya juga ingin ciuman. Saya ingin ciuman." Gary lah yang cemburu karena Tiara mencium papanya sambil melupakan semua tentangnya. Kata-katanya membuat Tiara kembali sadar dan pipinya langsung memerah. Mereka nyaris berciuman tepat di depan mata Gary. Malu dia menggeliat keluar dari pelukan Niko. Melihat itu, Gary bergegas untuk memeluk kakinya dan dengan manis berkata, "Nona Tiara, saya juga ingin ciuman." Tidak mungkin dia bisa mengatakan tidak untuk itu, jadi dia membungkuk dan mencium pipinya. Sementara itu, Niko merasa jengkel saat melihat pemandangan di depannya. Dia juga telah memutuskan untuk tidak membawa Gary bersamanya lagi saat mengunjungi Tiara. Tidak baik bagi Gary untuk terus merusak kesenangannya. Setelah sarapan, Niko menyuruh sopirnya mengantar Tiara ke orkestra. Hari ini adalah hari formal pertamanya di grup kedua. Itu adalah hari yang sangat penting baginya. Begitu dia tiba di orkestra, Mona melihatnya. "Tiara, kamu sangat luar biasa." Mona berteriak saat dia dengan bersemangat berlari mulai mendekat. "Mulai sekarang, kamu adalah pemain biola utama grup 2. Kamu juga harus bekerja keras," jawab Tiara dengan senyum dan tepukan lembut di punggung Mona. "Saya tidak bisa melakukannya. Tidak ada hal yang bisa saya lakukan yang akan membuat saya menangkapmu," jawab Mona dengan sedikit pengetahuannya tentang bahasa ibu Tiara. "Yang benar mengejarmu," Tiara mengoreksinya, sementara dorongan untuk tertawa atau menangis muncul dalam dirinya. Saat dia mengatakan itu, anggota orkestra lainnya menghampiri mereka. "Selamat Tiara, kami sangat menyesal atas betapa piciknya kami sebelumnya. Saya harap kamu akan memaafkan kami." "Iya, maaf. Kami tahu sekarang mengapa Nona Hathaway begitu mengagumimu. Kamu sangat berbakat." Orang terakhir yang berbicara memberinya acungan jempol. Dia tersenyum dan saat dia hendak berbicara, Kathleen muncul. Dengan kebahagiaan yang jelas-jelas palsu, dia juga mengucapkan selamat kepada Tiara. "Selamat Tiara, impianmu menjadi kenyataan. Akhirnya kamu adalah pemain biola utama." Meskipun Tiara bertanya-tanya apakah Kathleen benar-benar bersungguh-sungguh dengan apa yang dikatakannya, dia tetap tersenyum dan berterima kasih padanya. Setelah obrolan singkat dan tawa Hathaway tiba. "Ayo, saya akan menunjukkan kepadamu di mana grup 2 berlatih agar kamu bisa bertemu dengan yang lain," kata Hathaway kepada Tiara sambil memberi isyarat kepada Tiara. "Oke," jawab Tiara sebelum berbalik agar semua orang di sekitarnya tahu bahwa dia harus pergi.
Kebencian melintas di mata Kathleen saat dia melihat Tiara pergi. Saat Hathaway mengantar Tiara ke ruang latihan, semua orang orkestra sudah ada di sana. Grup 2 unggul dalam jumlah dengan beberapa lusin anggota mereka. Semua orang duduk di kursi mereka yang telah diatur setengah lingkaran mengelilingi podium dirijen di tengah ruangan. Ketika kedua wanita itu memasuki ruangan, semua orang menoleh untuk menatap para pendatang baru dengan rasa penasaran. Sementara beberapa dari mereka mengenal Tiara, yang lain tidak. Merasakan mata tertuju padanya, Tiara balas tersenyum untuk menyapa. Saya rasa saya tidak perlu memperkenalkan kalian pada Tiara. Bagaimanapun juga, kalian semua mengenalnya, kata Hathaway sambil bertepuk tangan. Sekarang, pengumuman resmi, Tiara akan menjadi pemain biola utama grup 2 mulai sekarang. Harap bekerja sama dengan baik, teman-teman. Begitu dia selesai berbicara, terdengar tepuk tangan meriah. Halo semuanya, saya senang bisa bekerja sama dengan kalian, kata Tiara sambil melangkah maju. Sambutannya disambut dengan senyum ramah dari semua orang. Melihat pemandangan damai di hadapannya, Hathaway mengangguk puas. Kemudian dia memanggil dirijen yang berdiri di salah satu sisi ruangan. Franz, tolong beritahu Tiara di mana orkestra itu sekarang, kata Hathaway. Akan saya lakukan, kata Franz sebelum berbalik untuk tersenyum pada Tiara. Franz adalah seorang pria Australia berusia 30-an dengan rambut coklat dan mata cekung. Ada aura di sekelilingnya yang membuat Tiara berpikir dia akan mudah diajak bergaul. Ini dirijen grup 2, Franz, kata Hathaway memperkenalkannya pada Tiara. Kamu akan bekerja dengannya mulai sekarang. Kalau kamu memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya padanya. Dia akan membantu. Halo Franz, senang bertemu denganmu, sapa Tiara dengan sopan. Mereka segera mulai mengobrol ketika Hathaway yakin mereka saling mengenal dengan baik. Dia meninggalkan ruangan. Ayo, akan saya tunjukkan di mana tempat dudukmu, katanya pada Tiara. Dengan anggukan dia mengikuti pria itu di sisinya. Saat mereka berjalan, Fran menjelaskan, karena kamu baru di sini, kamu mungkin perlu lebih banyak berlatih dengan anggota lain. Ini satu-satunya cara cepat untuk memadukan kamu dengan orkestra, dan satu-satunya cara untuk membangun landasan yang baik untuk pertunjukan di masa depan. Oke, Pak. Tiara sama sekali tidak keberatan karena dia tetap rendah hati. Tanggapannya memperbagus kesan Franz tentang dirinya. Dia kemudian menjelaskan secara singkat tentang situasi grup saat ini. Beberapa anggota di sini sudah lama berlatih, sedangkan beberapa bergabung sekitar sebulan sebelum kamu. Saya tahu kamu pernah tampil di tempat Kathleen sebelumnya, tetapi sebuah grup hanya dapat membangun fondasi yang baik jika para anggota berlatih bersama. Saya yakin tidak akan terlalu sulit bagimu untuk melakukannya. Saya akan melakukan yang terbaik untuk mengejar semua orang. Sekarang mereka telah tiba di kursi pemain biola utama. Kursimu di sini, bergaulah dengan semua orang. Kalau kamu punya pertanyaan, temui saya, kata Franz. Tiara menanggapi dengan anggukan sebelum menyapa anggota di sekitarnya dengan anggukan lainnya. Ketika semua orang melihat bahwa Tiara tidak sombong dan bersikap ramah meskipun sangat dihormati oleh Regent, mereka tidak bisa tidak menyukainya.
Sepanjang hari Tiara berlatih keras, namun dia sangat menikmatinya dan segera menjadi bagian dari orkestra. Sejujurnya dia melakukannya dengan cukup baik. Setelah pekerjaan selesai dan Tiara mengucapkan selamat tinggal kepada sesama anggota orkestra, dia bergegas menuruni tangga dengan membawa biolanya. Niko baru saja mengiriminya pesan mengatakan bahwa mereka akan makan malam bersama. Begitu Tiara memasuki mobil, Niko mengambil biola darinya dan memerintahkan Bima untuk mengemudi ke tujuan mereka. "Nona Tiara, apa kamu lelah?" Carrie bertanya dengan prihatin saat pria itu menempel di sisinya. "Saya bisa membelimu pijatan tangan." Dengan itu, tangannya yang gemuk diulurkan untuk mengelus tangan Tiara. Menatap Carrie, hati Tiara meleleh saat dia bertanya, "Sayang, kenapa kamu begitu manis?"